Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam spesial dialog. Kita interview Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, ini kan pengangguran cukup banyak, Pak. Gara-gara COVID ini ada pembatasan sosial yang ketat, kemiskinan tambah banyak, tadi sudah ada dana mau dikucurkan. Bagaimana kelanjutan program Kartu Prakerja, Pak? Ini kan program yang bagus untuk memberikan Jadi lapangan memang pekerjaan kalau dari sekaligus segi bantuan sosial. Ya, jadi kalau kita lihat jumlah mereka yang terkena PHK atau dirumahkan berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja sejumlah 1,7 juta orang, itu yang sudah terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan 1,3 juta data yang dirumahkan yang belum sepenuhnya terverifikasi. Jadi pemerintah mendorong bahwa mereka yang terkena PHK ataupun dirumahkan ini akan didorong untuk diberikan bantuan sosial atau semi bansos melalui program Kartu Prakerja. Sehingga pemerintah sedang mengevaluasi Kartu Prakerja ini, di mana nanti sesudah dilengkapi evaluasinya akan dibuka yang secara offline maupun online. Dan bagi mereka yang terkena PHK nanti akan ada disiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya offline, dan tentu ini bisa dilakukan pada saat new normal, tentu dengan keterbatasan daripada jumlah mereka yang melakukan pelatihan secara offline. Nah, ini sekarang semuanya sedang dipersiapkan, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama regulasi baru ini bisa segera diterbitkan dan Kartu Prakerja ini bisa membuka di gelombang berikutnya. Kira-kira berapa lama lagi, Pak, kembali ini dilanjutkan program kartu ini, Pak? 1-2 bulan atau? Sekitar 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu lagi, ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Baik, Pak. Sekarang kita melihat sektor-sektor yang harus didorong oleh pemerintah. Kita optimistis, seperti dikatakan Pak Menko tadi, 2020 positif pertumbuhan ekonomi kita, tapi tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah tadi. Belanja dana pemulihan ekonomi nasional, PEN, dan kemudian belanja-belanja dari kementerian, lembaga. Tapi juga bagaimana korporasi kembali bergerak, investasi kembali masuk. Nah, sampai hari ini bagaimana tentang investasi yang masuk, Pak? Minggu lalu itu Presiden ke Jawa Tengah, ke Batang, ada peresmian, ada relokasi industri dari Tiongkok. Nah, bagaimana gambaran besarnya, Pak? Jadi pertama, target investasi itu kita harus dorong mencapai antara 800 sampai 900 triliun. Dan ini kalau kita lihat daripada target di dalam proyek strategis nasional ataupun KPBU, total yang tercatat adalah 1.400 triliun. Nah, ini kami sedang sisir yang 1.400 triliun ini berapa yang bisa direalisasikan sampai akhir tahun ini. Kalau kita lihat satu persatu, terutama di sektor manufaktur, hilirisasi ini terus berjalan, kemarin mengalami kelambatan karena memang para teknisi ahlinya belum bisa masuk karena COVID. Tetapi dengan adanya pertemuan ASEAN, sudah mulai didorong untuk essential travel. Essential travel ini untuk kebutuhan tertentu, termasuk para teknisi yang sedang mempersiapkan pembangunan pabrik. Kalau kita lihat sektor-sektor yang selalu positif di bidang infrastruktur umum, kemudian transportasi logistik, peralatan elektronik, kemudian packaging, dan juga sektor makanan minuman, farmasi, ditambah lagi sektor yang terkait dengan kelapa sawit. Jadi ini sepanjang kuartal ini selalu positif, dan memang yang masih dalam turun adalah restoran, walaupun sudah mulai agak naik dibandingkan dengan kuartal yang lalu.
Jadi efeknya kita sudah melihat ada kenaikan. Kalau di awal restoran itu turun 90%, sekarang turunnya sekitar 35%, ataupun 65% sudah mulai ada kenaikan. Demikian pula para wisata yang kemarin cuma turun 90%, sekarang sudah mulai naik ke 70%. Otomotif yang kemarin turun dalam, sekarang turunnya sekitar 30%. Jadi kita melihat adanya kenaikan dan diharapkan nanti Q3 dan Q4 angkanya lebih baik lagi. Baik Pak, dengan COVID-19 yang masih menular, ini kan transportasi kita kan masih sangat hati-hati. Jadi banyak maskapai penerbangan yang mengurangi tenaga. Nah ini bagaimana Pak? Kalau orang mulai beraktivitas, ini kan bukan hanya turisme, tapi juga kegiatan bisnis Pak. Para pembisnis harus bergerak ke sentra produksi, mengunjungi pabriknya, barangkali jauh dari kota. Juga pekerja-pekerja asing bisa masuk kembali. Ini kebijakan nasional dalam transportasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kita kembali menggeliat, dan bagaimana Pak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa sektor-sektor, 11 sektor telah terbuka, ditambah kemarin lagi ada beberapa 9 sektor. Sehingga sektor produktif relatif terbuka, dan kalau sektor industri ada story seperti di daerah Jababeka, Bekasi, kemudian Kerawang, di mana tidak terjadi epicenter di wilayah-wilayah industri, karena sudah diterapkan protokol secara ketat. Nah, kemudian juga untuk transportasi tentunya pemerintah sudah memberlakukan bahwa mereka yang terbang ataupun di pabrik yang diadakan katakanlah tes untuk terbang harus ada kemarin di awal tes COVID, ya tentunya ini diharapkan dengan adanya tes COVID mengurangi resiko daripada penyebaran penyakit itu sendiri. Demikian pula kalau protokol di pabrik dari tes suhu, kemudian yang diperkirakan potensi positif, dia dilakukan pengecekan bukan hanya melalui tes kit tetapi juga PCR. Nah, diharapkan dengan demikian ini menjadi protokol baru, baik itu dalam social distancing, jaga jarak, penggunaan masker, bahkan kalau di pabrik, beberapa pabrik menggunakan daripada kacamata. Demikian pula kegiatan di sektor perkebunan, pertanian, karena memang kalau di perkebunan pertanian jaraknya agak jauh dan kegiatan-kegiatan outdoor. Nah tentu kalau ini kita terus jaga, dan juga dari segi transportasi diatur jadwalnya sehingga pulang dan pergi tidak pada waktu bersamaan, tetapi kalau ada siklus tertentu maka tentu mengurangi kebutuhan dalam tanda petik berdesak-desakan di publik transportasi. Bagaimana peluang Indonesia untuk merebut investasi berbagai negara termasuk Amerika yang selama ini di Tiongkok? Nah, setelah COVID ini banyak sekali yang relokasi ke tempat lain. Dan bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam, dan negara-negara lain untuk merebut investasi yang dialihkan dari Tiongkok, Pak? Pertama tentu kita lihat jenis dari industrinya. Kalau kita bicara industri capital intensif dan juga mendorong kepada domestic demand sebagai buffer, itu industrinya akan masuk atau investasinya masuk ke Indonesia. Nah, tantangan kita adalah di industri yang padat tenaga kerja. Nah, di industri padat tenaga kerja tentu berharap bahwa kawasan industri seperti Batang itu akan menjadi model baru, di mana kalau model baru yang seperti industri di Batang dikembangkan oleh BUMN, diharapkan bisa melakukan sewa ataupun hal lain yang lebih kompetitif dibandingkan dengan cara membeli di kawasan-kawasan industri. Nah, tentu salah satunya lagi yang kita perlu lakukan adalah transformasi di sektor perekonomian. Nah, transformasi sektor perekonomian yang didorong antara lain untuk mendorong financing pembangunan jangka panjang,
itu kita membutuhkan sovereign wealth fund. Kemudian yang kedua tentu di sektor ketenagakerjaan yang kita secara real sudah merasakan terjadinya PHK, terjadinya dirumahkan, perlu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian dari sektor perizinan tentu perlu ada pemangkasan perizinan. Dari segi tata ruang tentu ada kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Nah, hal-hal ini seluruhnya bisa dilakukan apabila RUU Cipta Kerja ini bisa segera diselesaikan di parlemen. Jadi hampir seluruh para investor maupun lembaga-lembaga besar itu berharap bahwa transformasi ekonomi itu bisa dilakukan antara lain melalui RUU Cipta Kerja. Artinya cukup banyak perusahaan yang sudah melihat kita, Pak. Dari selain yang diumumkan Presiden di Batang itu, akan banyak yang relokasi, memilih Indonesia. Mereka yang akan masuk ke Indonesia sudah melihat beberapa faktor. Jadi artinya kita lihat Lotte Chemicals terus berjalan, Hyundai masih membangun, kemudian data center sedang dibangun, kemudian juga kita menerima di kawasan Batamindo di Batam misalnya sudah ada beberapa relokasi, bahkan akan dikembangkan agriculture dan aquaculture di Batam maupun Bintan, kemudian pabrik alumina smelter di Batam juga terus melakukan ekspansi. Jadi kalau kita lihat di lapangan dari investor yang masuk itu mereka masuk ke kita, tinggal bagaimana kita bisa menangkap mereka yang baru mau akan pindah, dan itu nanti ada catatan-catatan dari berbagai negara, dari Jepang, dari Korea, terutama mereka ingin agar essential travel itu dipermudah. Nah, ini yang kami sekarang sedang bicarakan bagaimana essential travel itu bisa berjalan, tetapi juga sehat dan aman. Kemudian tadi Pak Menteri menyebutkan kawasan industri di Batang itu model baru. Apa uniqueness-nya, Pak? Keunikannya apa? Model baru. Uniqueness-nya sebetulnya ini ada model seperti di Batam. Jadi orang tidak perlu dalam tanda petik harus membeli kawasan, tetapi dikembangkan model dengan sewa. Mungkin sewanya juga akan bersaing karena seluruhnya dimiliki oleh BUMN, baik itu lahan maupun nanti pengelolaannya dan infrastrukturnya akan dibuat oleh pemerintah. Ada berapa banyak kawasan industri yang seperti ini yang akan dikembangkan, Pak? Model baru ini? Kita coba di Batang dulu, terutama untuk menangkap yang capital intensif. Mohon maaf, yang labor intensif. Kalau capital intensif itu seperti di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cikande, Serang, Tangerang, kemudian di Kendal, Demak, kemudian di Bojonegoro, kemudian Tuban, Gresik, itu semuanya sudah cukup positif, dan pemerintah akan mendorong konektivitas dari Cilegon sampai ke Gresik. Ya. Pemirsa, Spesial Dialog akan kembali setelah jeda berikut.